wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu anaknya nangis itu, kasihan. Enggak aja dulu, enggak apa-apa, nanti nonton sambil nonton di YouTube nanti bisa dilihat lagi ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah teman-teman pada kesempatan pagi ini kita bisa ketemu akhirnya ya, setelah tadi malam cacatan sampai malam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang perkenalan gitu ya. Tidak baik, alangkah tidak baik kalau seorang dosen baru pertama kali ketemu langsung ngajak materi. Itu namanya dolim dan berdosa. Ya. Jadi pada kesempatan ini tentu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Kenapa? Karena saya ingin kita bisa belajar bersama dalam satu semester ke depan ini bisa nyaman, gitu ya, bisa enjoy dan bisa layaknya seperti teman, gitu ya. Bukan kita belajar sama dengan orang tua, gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman bayangkannya kan kalau belajar sama orang tua itu kan kaku, jenuh, gitu ya. Jadi kita bayangkan kita ini belajar sama teman kan, toh umur saya juga nggak jauh beda dengan teman-teman ya. Saya kan masih 19, teman-teman masih berapa? 20-an ya? 21? 19, Pak. Oh, 19. Oh, kita kan seumuran gitu ya. Masih sering main PUBG, Mobile Legends gitu ya. Suka nonton drakor. Nah, kan kita ikatan cinta gitu ya. Nah, kan makanya kita perlu mendekatkan diri supaya kita itu belajarnya nyaman. Kalau kita belajarnya itu rasa sungkan gitu ya, terus sama kayak orang tua itu kan kalau teman-teman dulu waktu SMA belajar sama orang tua kan rasanya jenuh, pengen cepet selesai gitu ya. Tapi kalau belajar sama teman yang apalagi spesial gitu ya, spesial tambah telur, itu kan pasti nggak pengen berakhir dan merasa dunia itu milik kita gitu ya. Yang lain itu cuma numpang dan kita itu belajar seperti di sebuah taman yang ada angin bertiup sepoi-sepoi gitu kan enak gitu ya. Jadi saya ingin kita membangun konsep pembelajaran kita selama satu semester ke depan itu seperti layaknya sebuah teman. Jadi apa yang Anda inginkan dan saya akan memberikan apa yang Anda inginkan dan Anda juga akan memberikan apa yang saya inginkan. Jadi kita sama-sama saling membutuhkan. Dan tentu ketika kita ingin membangun belajar seperti seorang teman, tentu kita perlu memperkenalkan diri layaknya sebuah teman yang sesungguhnya, ya kan? Tentu kita perlu saling mengenal. Kan nggak mungkin orang ketemu di terminal terus ngaku-ngaku kamu itu teman saya, kan nggak mungkin. Dikeroyok mungkin ya, ditonjol gitu ya. Tapi kan kita perlu saling mengenal satu sama lain. Maka pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri saya lebih jauh. Dan saya kemarin malam sudah berjanji bahwa akan menceritakan sedikit episode ya, nanti akan disambung lagi episode selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya, sedikit episode tentang drama Korea Indonesia yang ini juga difilmkan, namun ini kisah nyata. Jadi kalau teman-teman hanya membayangkannya sebuah film, nah ini kisah nyatanya. Tanpa panjang lebar dan sudah tampil layar yang saya tampilkan. Sudah ya? Ini ada RPS yang sudah saya cantumkan di e-learning. Jadi teman-teman yang nanti mulai masuk e-learning nanti bisa mulai membaca beberapa materi yang ada di sana karena memang konsep kita belajar selama satu semester ke depan adalah perpaduan ya antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu ketika kita terhubung dengan Zoom itu namanya sinkronus. Asinkronus itu ketika teman-teman belajar secara mandiri di e-learning itu asinkronus atau tidak terhubung ya. Jadi dua konsep pembelajaran ini ya yang akan kita pakai. Jadi artinya kita tidak selalu melulu ya, nonton drama Korea dari pagi sampai siang. Apalagi teman-teman habis ini kuliah lagi, tambah sore nanti kuliah lagi. Yang kasihan itu juga
tidak hanya teman-teman tapi juga HP atau laptopnya juga kasihan ya selama 1 minggu, selama 5 hari dibuat belajar juga capek ya. Jadi kita akan melakukan perpaduan antara dua konsep ini ya, di mana nanti di sini sudah saya cantumkan perkenalan saya, ada RPS ya, kemudian ada kontrak kuliah, ada buku bacaan ya, yang nanti akan menjadi bacaan dari teman-teman semuanya yang menjadi referensi dan boleh menambah tidak hanya ini tapi boleh nanti teman-teman kalau ingin mencari referensi yang lain silakan ya. Kemudian ada forum perkenalan dan ada tugas. Nah, di setiap pertemuan biasanya ada komponen ini ya, ada materi, ada video, PPT, PDF gitu ya. Kemudian nanti ada kuis dan ada tugas. Dan ada forum diskusi juga. Nah, nanti biasanya komponen-komponen itu yang di setiap pertemuan yang aktivitas yang teman-teman lakukan selama belajar di e-learning ya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri seperti janji saya tadi. Saya stop share dulu. Sudah pada mandi semuanya? Sudah. Kayaknya wajah-wajahnya ini hanya cuci muka gitu ya. Muka Ya, hilangkan belek. Saya share lagi perkenalan tentang saya. Oke. Tentang kontrak kuliah. Ya, karena kita tahu bahwa seperti istilah pepatah Jepang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka caranya seorang teman saya perlu memperkenalkan diri saya. Ini adalah saya, nama saya dan kelahiran saya. Saya asli Madiun, mungkin teman-teman ada yang namanya Madiun bisa mampir. Dan di sana sekarang sedang musim durian, yang maniak durian bisa main ke sana. Di rumah ada 5 buah yang sudah berbuah, mungkin insya Allah akhir Februari atau awal Maret nanti sudah matang. Kemudian kalau di Malang saya di Jedong, Wakir, ya. Dan di sebelah ini ada gambar sepasang ya, bukan sepasang merpati gitu ya. Ini sepatang teman akhirnya jadi pacar dan akhirnya menjadi mantan. Dan akhirnya menjadi istri. Jadi ini mantan pacar saya gitu ya. Jadi saya dan istri ini mulai episode-nya ya, episode 1. Ini kisah saya dan istri saya. Jadi saya dan istri ini sebenarnya sudah difilmkan gitu ya, dalam sebuah film di Indonesia. Tahu filmnya apa? Jangan beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur, Pak. Tahu nggak judulnya apa? Sudah difilmkan loh, kisah nyata. Apa coba? My husband. Roman Pakistan, Mbak. Kejauhan lah. Di Indonesia. Jadi sesuai namanya. Ya, ada sebuah film yang menggambarkan sesuai nama. Tahu? Sesuai nama. Dilan, Pak. Dilan. Ratna. Nah, Gali dan Ratna ya. Jadi memang saya dan istri saya ini, istri saya namanya juga Ratna, dan kami mulai berpacaran gitu ya, istilahnya anak sekarang kan berpacaran itu mulai dari SMA. Jadi mulai dari kelas 2 SMA sampai dengan lulus, kemudian sampai dengan kuliah, kemudian sempat LDR gitu ya, kata anak sekarang kan LDR. Karena istri saya kuliah di Ponorogo dan saya harus kuliah di Jogja. Jadi setiap akhir bulan itu ketemu, mungkin hanya makan mie ayam gitu ya. Kalau anak sekarang kan ketemu di kafe gitu ya. Kalau zaman dahulu itu mie ayam sudah super duper top gitu ya. Dan berlanjut sampai 4 tahun, kemudian kerja, kemudian saya menikah sampai dengan punya anak dan sampai sekarang. Nah, tapi kisahnya ini tidak
semulus yang teman-teman bayangkan gitu ya, 7 tahun pacaran, kemudian sekarang sudah 7 tahun menikah gitu ya. Jadi tidak semulus yang teman-teman bayangkan, penuh lika-liku dan perjuangan yang disitulah yang saya ternyata ketika berpacaran itu kita bisa saling belajar bagaimana mengerti seseorang. Seperti yang saya katakan bahwa ketika nanti ketemu jodoh, pasti kita akan belajar. Nah, belajar dari situlah kita bisa mengerti, memahami ya, karena tidak semua orang itu bisa mengerti, memahami satu sama lain. Namun disitulah menjadi keindahan ya, karena kita bisa mengerti satu sama lain, bisa mengalah mana yang harus mengalah dan mana yang harus mempertahankan ibunya. Tapi dalam berkeluarga, dalam berkeluarga itu memang pengalaman yang paling penting. Jadi bukan berarti pengalaman gonta-ganti Pak, berarti gonta-ganti cewek Pak playboy. Nah, tapi disitulah ketika kita bisa belajar memahami dan mengerti seseorang, maka kita bisa enak ya. Jadi kita berkeluarga itu seperti layaknya seorang teman. Yang namanya bertengkar, yang namanya cekcok itu ya pasti, karena itu adalah garamnya dalam rumah tangga. Nah, ketika tantangan yang paling berat dalam perjalanan saya dan istri saya itu ada 2 kali. Yang pertama ketika saya waktu mau lulus ya, jadi waktu si semester akhir istri saya ini harus dijodohkan oleh keluarganya dijodohkan dengan seorang yang hafal Al-Quran, putra seorang kiai. Sedangkan saya waktu itu posisinya masih kuliah dan masih belum punya kerjaan, ya, masih semester akhir mengerjakan skripsi gitu ya. Dan itu pilihan yang terberat. Dan ketika itu terjadi, saya ya awalnya susah untuk istilahnya orang itu move on. Jadi kemudian saya berpikir begini, ketika memang itu jodoh saya, pasti tidak akan kemana. Jika itu bukan jodoh saya, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan saya punya keyakinan itu, akhirnya saya bisa mengikhlaskan. Dan saya selalu menyimpan foto kedua orang tua saya di dompet. Jadi ketika saya teringat-ingat ya, bayangkan 4 tahun ya, jadi dari 2007 sampai dengan 2011, itu kan sudah 4 tahun, 5 tahun. Setiap akhir bulan ketemu di terminal, kadang dijemput gitu ya. Dan itu selalu mengingat-ingat saya. Jadi ketika saya mengingat-ingat hal tersebut, saya selalu membuka foto orang tua saya dan kemudian saya berjanji saya ingin membagikan orang tua saya. Dan disitulah kemudian saya bisa bangkit, dan memang ketika Allah berkehendak, jodoh itu tidak akan kemana. Kalau memang jodoh pasti akan kembali, dan jika bukan jodohnya maka akan mendapat yang lebih baik. Itu yang selalu saya yakini. Dan tiba-tiba kan setelah istilahnya apa ya, setelah putus gitu ya, setelah lost kontak karena si istri saya ini sudah mau lamaran ya, sudah dilamar oleh laki-laki, keluarganya udah datang. Tiba-tiba kan setelah itu saya tidak komunikasi lama ya, hampir 6 bulan saya tidak komunikasi, bahkan sudah ganti nomor HP. Dan tiba-tiba ada yang menghubungi. Ternyata istri saya ini batal dengan tunangannya, dan akhirnya kami bisa kembali lagi. Jadi memang saya meyakini setelah itu memang kita tidak bisa mengelak bahwa ini adalah skenario. Dari situlah saya belajar bahwa saya harus lebih dewasa lagi, dan bagaimana ketika menyikapi ini saya malah harus bangkit, bukan malah harus terpuruk ya. Karena memang ketika itu saya sedang mengerjakan skripsi ya, jadi pas berat-beratnya ya. Dan saya alhamdulillah ketika mau balik itu sudah ujian skripsi, jadi 3,5 tahun saya sudah lulus kuliah. Jadi saya mengambil target
saya tidak ingin 4 tahun, saya 3,5 tahun harus segera lulus. Karena saya setelah itu saya harus cari kerja, membahagiakan orang tua saya. Dan itu yang menjadi motivasi yang akhirnya saya bisa lulus S1 itu 3,5 tahun. Jadi teman-teman nanti saya harap bisa pasti akan mengalami lah hal-hal yang menjadi pendewasaan dari teman-teman semua. Dan itu akan menjadi guru pengalaman hidup. Bagi saya itu guru kehidupan yang tidak nampak. Karena itu tidak diajarkan di mata kuliah, ya tidak diajarkan di bangku sekolah. Tapi bangkitnya kita itu harus menjadi hal yang positif, bukan yang harus malah terpuruk, ya merenungi, menyesali, itu malah akan menjatuhkan kita. Jadi ketika menghadapi peristiwa kayak ini, ya selalu menyimpan foto orang tua itu tip yang paling manjur, tip yang paling manjur. Karena memang cinta yang tidak pernah menyakiti adalah orang tua kita. Itu. Kemudian ada ujian hidup yang kedua, ya, di mana ketika saya sudah menikah, ceritanya sudah menikah, dan saya menjadi dosen, waktu itu sudah dosen di Stikip PGRI Ngawi, di mana di sana penghasilannya kecil, terus kemudian istri kan waktu itu juga masih guru sekuan, gitu. Penghasilannya juga kecil, jadi untuk menghidupi anak dan istri, kemudian juga mertua, dengan penghasilan yang kurang lebih hanya 300.000 per bulan. Jadi saya mensyukuri ya, waktu itu memang. Kemudian tibalah sebuah ujian di mana saya harus diterima di Politeknik Negeri Batam. Jadi lokasinya kan jauh di Batam. Di sana ditawari gaji 5 juta. Kemudian ada rumahnya juga. Nah, ketika itu problemnya adalah istri saya ini tidak bisa saya ajak ke Batam, ya, karena harus merawat orang tua, kedua orang tuanya yang juga sakit. Jadi kalau misalnya dulu saya pikir saya harus balik Batam, Jawa itu untuk gaji saja pasti kurang. Apalagi untuk biaya hidup di Batam juga mahal. Nah, ketika itu saya berpikir sampai deadline saya diharuskan memberikan pernyataan bahwa saya harus memberikan sikap apakah berangkat ke Batam atau tidak. Kemudian saya bingung ya, karena di deadline sampai hari Jumat waktu itu, hari Jumat jam 3 sore. Dan ketika itu ketika khotbah Jumat saya mendengarkan ceramahnya ya, tentang rezeki yang barokah. Jadi bagaimana kita mendapat rezeki yang barokah itu meskipun sedikit tapi cukup. Tapi rezeki yang tidak barokah itu meskipun seberapa banyak yang kita dapat pasti akan kurang dan tidak akan memberikan manfaat. Kemudian saya berpikir, saya kerja di Ngawi, gaji 300.000, punya anak kecil, merawat orang tua, merawat istri, itu cukup. Jadi kemudian saya mulai berpikir bahwa apakah ini yang dinamakan barokah, ya, karena istri saya meskipun kecil itu menerima dengan ikhlas, ya, jadi tidak mengeluh meskipun sedikit yang saya kasih. Kalau saya di Batam gajinya banyak, tapi istri saya tidak ikhlas. Seberapa banyak yang uang yang saya cari di Batam pasti akan tidak barokah untuk keluarga saya. Kemudian tepat jam 3 sore itu saya mengirim email bahwa saya menyatakan mengundurkan diri dari dosen Politeknik Negeri Batam. Kemudian selang 1 minggu tiba-tiba ada pengumuman bahwa UIN Malang membuka lowongan dosen. Disitulah kemudian saya berpikir, apakah ini jawaban dari Allah ketika kita lebih mementingkan keluarga kita, dan Allah membalas dengan memberikan yang lebih baik, lebih dekat, dan bisa dijangkau. Daripada saya harus ke Batam, kan lebih dekat di Malang, bisa pulang 1 minggu sekali, atau bisa pulang kalau WFH seperti ini kan bisa di rumah. Jadi ternyata itulah jawaban dari Allah ketika kita lebih mementingkan keluarga kita daripada karir kita, maka Allah akan mengganti yang lebih.
Jadi teman-teman nanti pasti akan menghadapi yang namanya guru atau pengalaman kehidupan yang nanti ketika peristiwa seperti ini pasti teman-teman akan dipilihkan mana yang Anda harus pilih. Pesan saya bahwa utamakanlah keluarga. Jadi selalu utamakanlah keluarga. Kita bisa saja memikirkan di Politeknik Negeri Batam, negeri gajinya 5 juta, ya, itu kan individualis, ya, tidak mementingkan keluarga. Bisa saja, tapi kita harus mengingat bahwa ada keluarga kita yang harus kita pikirkan. Jadi itu dua pesan yang perjalanan hidup saya yang semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan tidak bisa jadi ini berbeda yang akan dihadapi oleh teman-teman, tapi ketika datang momen seperti ini, ingatlah selalu bahwa pesan saya utamakan orang tua dan keluarga, ya. Begitu cerita saya tentang diri saya. Saya sudah mengenalkan tentang saya, dan ada satu lagi bahwa keistimewaan dari anak saya, ya. Dan anak saya ini memiliki ayah 3. Jadi keistimewaan dari anak saya itu memiliki ayah 3. Mau tahu? Nah, saya tunjukkan. Dedeng. Sekarang kita mulai kuis. Pemanasan. Biar nggak ngantuk mendengarkan cerita, ya, pagi-pagi sudah mulai shoot ya, belum makan atau mungkin tadi belum mandi, jadi mulai shoot ya. Kira-kira sekarang kuisnya kita mulai, manakah posisi saya? Di mana saya? Yang kanan. Yang tengah, kanan, kiri, atau Kiri, Pak. kanan, tengah. Yang tengah. Tengah. Gini. Tengah. Tengah, Pak. Tengah. 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 Kiri. Tengah. Kenapa kok Kiri. tengah? Kenapa kok kiri? Ayo. Mirip, Pak. Mirip. Ya semua mirip. Kiri. Kiri. Jawaban yang betul adalah Kiri. yang jawabnya tadi betul, Yang nanti betul. langsung langsung nilai A, ya. Ya. Lupa. Jawaban yang betul adalah yang tengah. Jadi memang anak saya ini ayahnya ada 3. Jadi ini 2 saudara saya, 2 saudara kembar asli, gitu ya, bukan editan, dan 2 saudara saya inilah yang membantu saya ketika saya harus kuliah S2. Ketika itu anak saya baru lahir. Jadi 2 saudara saya ini yang setiap malam menjaga, membuatkan susu, menggantikan popok, bahkan sampai dengan mencucikan. Karena harus saya tinggal waktu itu selama 2 minggu di Jogja karena mau persiapan ujian tesis. Jadi 2 saudara saya ini yang membantu tiap malam, karena istri saya waktu itu melahirkannya adalah sesar, jadi tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi selama 1 minggu itu tidak bisa bergerak, jadi hanya bisa tidur. Dan mertua kan waktu itu kondisinya sakit, jadi tidak bisa tengah malam itu bangun, itu tidak bisa. Jadi 2 saudara saya ini yang selama 2 minggu tidur di rumah saya dan membantu merawat anak saya. Makanya anak saya itu saya beri nama Adinata. Jadi Adinata ini diambil dari nama belakang dari saudara saya, Galih Puji Mulyoto, yaitu saya, Galih Puji Mulyono, Galih Puji Mulyadi. Jadi saya ambil dari nama belakang, jadi Adinata, Yadi, Yono, Yoto. Nah, itu jadi cerita sekilas tentang saya dan kedua saudara saya dan keluarga saya. Selanjutnya adalah giliran teman-teman memperkenalkan diri Anda. Siapakah Anda? Ya, jadi saya ingin membuat sebuah tantangan pada teman-teman. Saya ingin melihat kreativitas teman-teman dalam membuat sebuah video perkenalan, dibuat sekreatif mungkin,
boleh di pinggir sungai, gitu ya, boleh di pinggir yang mungkin desanya ada pemandangan yang indah, gitu ya, sambil mengeksplor desanya, gitu ya, memperkenalkan diri mulai nama, tanggal lahir, alamat, hobi, atau mau curhat tentang masa lalunya juga boleh, gitu ya, atau mau menunjukkan skill Mobile Legends-nya, atau mau skill PUBG-nya, gitu ya, sudah pro apa sudah sampai level mana, gitu ya, juga boleh. Jadi silakan teman-teman memperkenalkan diri, bebas durasinya. Ya, saya tidak membatasi durasi, saya tidak membatasi kreativitas dari teman-teman semuanya. Dan silakan nanti boleh kalau sudah jadi, boleh diupload dalam YouTube ya, atau media sosial yang lain. Atau mungkin Pak saya malu, saya ingin privat, maksudnya tidak ingin disebarluaskan. Saya ingin ngirimnya pakai Google Drive juga boleh ya. Jadi teman-teman ketika sudah mengirim di e-learning, insya Allah tidak akan saya viralkan, dan ini hanya eksklusif untuk saya yang nonton. Ya, jadi sambil saya makan itu kan, daripada saya kan biasanya kalau makan itu harus sambil nonton gitu ya. Kalau makan daripada saya nonton Shinchan, Doraemon, kemudian kadang drakor gitu ya kan bosen. Nah ini sekarang ganti-ganti lihat videonya teman-teman. Jadi teman-teman buat video, nanti saya sambil makan sambil nonton, pasti saya nonton dan saya akan simpan, tidak akan saya sebarluaskan. Gitu ya, sepakat ya. Nah kalau sudah nanti diupload di dalam e-learning Win Malang ya. Kemudian untuk teknis perkuliahan sekarang, teknis perkuliahan kita. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ada materi, ada video, dan di setiap video itu nanti akan ada pertanyaan ya. Jadi teman-teman ketika memutar video, nanti di setiap video itu ada pertanyaan, jangan di-skip, karena nanti itu ketika teman-teman di bawah KKM maka atau di bawah kriteria minimal ya, itu teman-teman tidak akan bisa mengakses pertemuan materi yang selanjutnya. Jadi di setiap materi yang saya sampaikan itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab, dan ketika tidak bisa menjawab harus mengulang sampai dengan lulus, baru bisa mengakses di materi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Sampai di sini teman-teman, ada yang ditanyakan atau tidak? Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ada atau tidak? Bosan insya Allah Pak. Sudah jelas? Ya, insya Allah nanti kalau belum jelas tanya di grup ya, Pak. Siap. HP, oh ya, kalau teman-teman nanti ketika ada materi, misalnya di pertemuan 2, ada materi, teman-teman tidak paham, bisa menanyakan kepada saya di nomor WA, boleh di Japri, boleh di grup, ya, 24 jam HP saya dan WA saya siap menerima pesan dari teman-teman semuanya, meskipun saya balas besok pagi, ya kan. Jadi 24 jam teman-teman bisa menghubungi saya ketika ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian konsep belajarnya teman-teman tidak dibatasi waktu selama 7 hari. Ya. Jadi misalnya setiap hari Kamis biasanya sudah saya Rabu malam itu biasanya sudah saya upload. Teman-teman bisa belajar bisa hari Kamis, bisa hari Jumat, bisa hari Minggu ya. Jadi waktunya selama 7 hari. Kamis depannya akan saya tutup. Ya, jadi misalnya di pertemuan pertama ini teman-teman bisa mengakses kapanpun ya, artinya hari Minggu boleh, hari Sabtu boleh ya. Tapi jangan sampai melewati Kamis depannya, karena Kamis depannya pasti teman-teman sudah tidak bisa mengakses karena sudah saya tutup. Jadi sifatnya fleksibel, selonggar dari teman-teman semuanya, mau mengerjakan hari apa, jam berapa, dan mungkin kondisinya menunggu sinyal, gitu ya, menunggu jaringan, itu silahkan. Jadi konsep belajarnya tidak harus sesuai jadwal. Kemudian untuk Zoom, nanti kita tidak selalu Zoom, jadi teman-teman mandiri belajarnya. Dan ketika nanti akan saya lihat dari hasil kuis dan setiap pertanyaan yang ada di setiap materi, itu nanti akan saya rata-rata. Ketika semua teman-teman ini nanti nilainya ternyata di bawah rata-rata, maka di pertemuan selanjutnya
kita akan melaksanakan Zoom, atau di materi-materi yang khusus yang kita perlu Zoom gitu ya. Kemudian setelah UTS nanti kita akan praktek ke lapangan, jadi di lingkungan sekitar teman-teman nanti kita akan menguji tentang bagaimana seorang warga negara ya, karena kita nanti akan belajar lebih jauh tentang bagaimana seorang warga negara ini mengetahui hak dan kewajiban. Dan saya yakin teman-teman ini mungkin hanya sedikit mengetahui tentang hak dan kewajiban. Nah, kita perlu mempelajari, kemudian kita juga perlu mengujinya di masyarakat. Jadi nanti sebelum UTS kita akan belajar tentang teori, dan setelah UTS kita nanti akan lebih pada praktek di lapangan. Sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah jelas. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Pak, untuk keyboardnya itu gimana Pak, yang di IG? Oke, untuk tugas Twibbon nanti akan saya sampaikan di WhatsApp. Di WhatsApp grup nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Ada lagi, monggo? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada? Sampun insya Allah Pak. Ampun ya. Alhamdulillah teman-teman, kita akhiri dulu kalau sudah paham tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya ikut menyimak perkuliahan pagi hari ini dengan semangat dan dalam kondisi yang sehat. Saya berharap pada teman-teman nanti ketika belajar harus terpaksa keluar rumah, mungkin harus ke kafe yang ada wifi-nya, gitu, karena memang kita tahu bantuan juga belum datang, dan semoga bantuan kuota ini untuk teman-teman segera turun ya, tidak hanya janji. Janji manis. Ya, janji manis ini ya, karena sudah terbiasa dijanji. Gitu. Iya Pak. Semoga teman-teman selalu sehat dan Amin. semangat dalam belajar. Nanti kalau misalnya drakor sampai sore, jangan lupa itu pinggangnya digerak-gerakkan ya, biar nggak sakit pinggang ya. Cari tempat yang nyaman, jangan lesehan, nanti takutnya tulang ekornya bermasalah. Jadi kalau teman-teman duduk itu paling enggak ada kursi, kasih bantal. Jadi karena nanti kalau sering terlalu lama duduk, itu tulang ekor yang nanti di usia sekarang tidak akan terasa, tapi di usia 40 nanti akan terasa. Jadi karena selama 5 hari full teman-teman nanti akan drakor ya. Jadi pastikan ketika duduk ada bantal dan di posisinya kursi. Di setiap 30 menit berdiri ya, menegangkan pinggang. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya izin dulu ya. Iya Pak. Pak.